What's up guys? Hari ini gue mau menjelaskan konsep kontrak paper sprint, terutama bagi kalian yang ingin bekerja sama dengan klien kalian menggunakan Scrum. Gue akan menggunakan analogi buffet all you can eat untuk menjelaskan konsep paper sprint ini. Di restoran all you can eat ini, kita membayar harga tetap terlepas berapa banyak jumlah makanan yang kita makan dalam batasan waktu yang telah mereka tentukan. Biaya yang dibayar oleh customer sangat ditentukan oleh batasan waktu ini. Jadi dalam Scrum, batasan waktu ini adalah analogi untuk durasi sprint. Dengan analogi ini, berarti kalau durasi sprintnya semakin panjang, maka biaya yang dibayar oleh customer semakin tinggi juga. Tapi jam kerja pegawai tetap normal ya guys, yaitu 40 jam kerja seminggu, tidak ada lembur. Kalau timnya lembur, maka timnya akan burn out dan kualitas produk yang dihantarkan oleh mereka juga akan semakin rendah. Selain durasi waktu, biaya juga ditentukan oleh paket-paket yang telah disediakan. Setiap paket menentukan jenis daging yang bisa didapatkan oleh customer. Jenis daging ini adalah analogi untuk kualitas scope yang akan dihasilkan oleh tim Scrum. Dengan analogi ini, berarti kalau customer ingin kualitas produk dengan tampilan premium dan berkualitas tinggi, maka harga dalam satu sprint akan semakin tinggi juga guys. Faktor ketiga yang mempengaruhi harga adalah jenjang usia si customer. Harga untuk anak-anak, orang dewasa, dan lanjut usia berbeda-beda karena kapasitas perut tiga jenis customer ini berbeda-beda. Jenjang usia customer adalah analogi untuk kemampuan dan tingkat pengalaman setiap anggota tim Scrum. Semakin tinggi tingkat kemampuan dan pengalaman anggota tim Scrum, semakin tinggi juga harga yang dibayar oleh customer. Variabel kemampuan dan pengalaman ini ditambah di atas dua variabel sebelumnya ya guys. Selain dari tiga variabel tersebut, customer di restoran ini juga akan didenda apabila makanan yang telah dipesan tidak habis semuanya guys. Seringkali vendor didenda apabila mereka telat dalam menghantarkan produk kepada klien. Kalau menurut kalian nih ya, bagaimana kalau customer juga didenda apabila fitur-fitur yang sudah dikerjakan oleh tim Scrum ternyata mubazir atau tidak pernah digunakan oleh customer ataupun user? Silahkan tinggalkan komentar ya guys. Karena ada faktor denda tersebut, gue juga tidak mau terlalu gegabah dalam memesan makanan dalam jumlah yang banyak sekaligus. Dalam Scrum, pada saat sprint planning, tim Scrum dari vendor akan bekerja sama dengan product owner dari klien untuk mengambil produk backlog item secukupnya, asalkan dapat mencapai sprint goal. Dan ingat ya guys, sprint goals-nya harus outcome oriented, bukan output oriented. Waktu makan gue di restoran ini adalah 90 menit. Dalam 90 menit, outcome yang ingin gue capai adalah merasakan kenikmatan dari makanan di restoran ini guys. Kalau gue serakah dan fokus gue adalah memakan sebanyak mungkin, perut gue bisa sakit guys, dan rasanya tidak nyaman tentunya. Dalam hal ini, di awal sprint, gue hanya mengambil 3 piring saja. Karena berdasarkan data empiris, rata-rata gue cuma bisa menghabiskan 3 piring dalam 90 menit. Dalam Scrum, 3 piring ini kita analogikan sebagai 3 produk backlog item. Ternyata nih ya, setelah waktu berjalan, 3 piring yang awalnya gue pesan bisa habis sebelum batas waktu 90 menit berakhir. Dari sini, gue self-manage untuk menambah beberapa piring lagi. Nah, gue juga harus mengatur strategi nih ya guys, supaya tidak menambah terlalu banyak piring juga. Karena kalau tidak, gue nanti bisa kekenyangan, dan kalau makanannya tidak habis semua, gue bisa membayar denda. Nah, di akhir sprint, waktu si mbaknya bilang waktu gue sudah habis, ternyata gue bisa menyelesaikan 8 piring dari awal estimasi 3 piring. Tapi walaupun gue menghabiskan lebih banyak dari estimasi awal, biaya yang gue bayar tetap sama. Demikian juga sebaliknya, kalau gue cuma menghabiskan 3 piring, gue tetap membayar harga yang sama. Nah, kalau dipikir-pikir, rugi juga dong ya kalau gitu. Banyak atau sedikit, bayarnya sama. Ya sebenarnya nggak juga sih, karena kalau kita mau makan di restoran all you can eat, tujuan kita juga nggak selalu mau makan sebanyak-banyaknya juga kan. Nah, begitu juga lah konsep paper sprint dengan Scrum. Terlepas berapa banyak produk backlog item yang dideliver oleh tim Scrum dalam batasan waktu normal tanpa lembur, customer tetap membayar dengan harga yang sama setiap sprint. Harga sprint dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti durasi sprint itu sendiri, kualitas dan level of fidelity dari produk, dan kemampuan dan pengalaman setiap anggota tim Scrum. Untuk bisa mendapatkan hasil yang efektif dari model kontrak paper sprint ini, perlu ada kejujuran, transparansi, dan rasa saling percaya antara vendor maupun klien. Sekian informasi dari gua hari ini perihal kontrak paper sprint. Semoga informasi hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa lebih engage lagi dengan klien-klien kalian untuk mendeliver produk yang terbaik di pasar. Kalau kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut mengenai kontrak paper sprint, silakan hubungi rekan-rekan gua di Adaptiva lewat nomor ataupun email yang tertera di layar untuk konsultasi lebih lanjut ataupun training mengenai Scrum ataupun Agile secara umum. Terima kasih sudah menonton video hari ini guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.